Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 1, di mana di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan informasi umum dan kebijakan akuntansi dari perusahaan yang akan kita kerjakan untuk selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan untuk teman-teman kelas RPL, buku modul sudah diambil sehingga kita bisa mulai mempraktekkan pekerjaan untuk kasus ini. Kita mulai untuk identitas perusahaan dan usaha pokoknya. Perusahaan yang kita kerjakan di sini adalah perusahaan Udejitu, di mana Udejitu ini adalah perusahaan mebel yang mengusung inovasi dalam setiap karya yang dihasilkan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan dagang yang menjual barang-barang mebel ya, di mana yang dijual belikan di sini ada 3 jenis meja. Ada jenis meja merek Expo. Ya, jadi Udejitu ini adalah perusahaan dagang. Perusahaan membeli barang dagang secara kredit ya, membeli barang dagang secara kredit dari 3 distributor utama dan kemudian menjual secara kredit maupun tunai. Ya, jadi untuk pembeliannya hanya kredit saja, sedangkan penjualannya bisa melayani penjualan kredit maupun penjualan tunai. Kebijakan akuntansinya di sini udah gitu ada beberapa kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang pertama, kebijakan akuntansi secara umum adalah sistem yang digunakan oleh Udejitu, yaitu sistem berpasangan atau double entry bookkeeping. Artinya setiap ada transaksi pencatatannya harus ada di sisi debit dan juga ada yang dicatat di sisi kredit. Ya, itu namanya sistem berpasangan, double entry bookkeeping. Setiap transaksi dicatat ke jurnal harus mencatat sisi debit dan harus mencatat sisi kredit. Dan antara debit dengan kredit harus balance atau harus seimbang nominalnya. Kemudian basisnya adalah accrual. Basis accrual. Jadi di akuntansi ada 2 basis, basis accrual dan basis kas. Accrual basis dan kas basis. Bedanya apa? Kalau accrual basis itu pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya transaksi ya. Pengakuan pendapatan dan beban itu dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan untuk basis kas atau cash basis, pengakuan pendapatan dan atau beban itu dilakukan pada saat diterima atau dikeluarkannya uang kas. Contohnya begini. Ketika perusahaan menjual barang dagang, kemudian si pembelinya membeli dengan cara kredit ya. Nah, pada saat terjadinya penjualan tadi, kalau menggunakan basis accrual, walaupun tadi penjualannya secara kredit belum diterima uangnya, perusahaan akan mencatatnya sebagai pendapatan. Ya, sudah dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan kalau cash basis, itu belum dicatat sebagai pendapatan, tetapi pencatatan pendapatannya nanti pada saat si pembeli itu bayar. Nah, artinya ketika ada uang kas yang masuk. Begitu pula untuk pencatatan beban misalnya. Misalnya beban, kita akan membeli barang dagang. Ya, perusahaan membeli barang dagang secara kredit. Nah, kalau untuk accrual, pada saat itu pun kita bisa mencatatnya itu sebagai beban. Nah, namun ketika menggunakan cash basis, ketika belum ada uang yang dikeluarkan, maka belum dicatat sebagai beban. Beban dicatat pada saat uang itu dikeluarkan. Kemudian setiap catatan menggunakan nama-nama akun. Ya, nama-nama akun sudah disediakan ya. Kemudian satu periode akuntansinya adalah 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo percobaan atau trial balance. Kemudian dilakukan pencatatan penyesuaian bulanan seperlunya.
Kemudian setiap akhir bulan selama periode berjalan, perusahaan tidak melakukan pencatatan penyesuaian untuk mengakui utang yang terbentuk karena biaya utilitas dan biaya gaji upah. Jadi setiap akhir bulan itu tadi kan di sini disampaikan ada pencatatan penyesuaian bulanan seperlunya. Yang dicatat ke penyesuaian ini ya, nanti kalian baca sendiri ada depresiasi aset tetap, bahan habis pakai, PPN ya. Ini dicatat setiap akhir bulan. Sedangkan untuk biaya utilitas dan biaya gaji upah ini tidak dilakukan pencatatan penyesuaian setiap akhir bulan, tetapi hanya dilakukan penyesuaian pada 31 Desember saja. Ya, biaya utilitas ini misalnya kayak biaya listrik, biaya telepon, biaya air ya. Itu namanya biaya utilitas. Kemudian bukti sumbernya ada beberapa bukti dokumen, ada faktur penjualan ya untuk transaksi penjualan kredit, ada nota kredit untuk retur penjualan, kemudian ada bukti penerimaan kas untuk bukti kas masuk, ada nota kontan untuk penjualan secara tunai, ada faktur pembelian untuk dokumen pembelian secara kredit, ada memo debit ini untuk mencatat retur, ada bukti pengeluaran kas ini untuk dokumen bukti kas keluar, dan ada voucher kas kecil. Ini berarti pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil, dan ada bukti memorial untuk dokumen-dokumen transaksi yang menggunakan bukti memorial. Ini berarti untuk penyesuaian dan sebagainya. Kemudian mata uangnya menggunakan rupiah. Kemudian kebijakan khusus akuntansi untuk masing-masing akun. Untuk kas di bank atau cash in bank, ini tentuan penerbitan cek dan transfer adalah 800.000 atau lebih besar dari 800.000. Ya, jadi kalau pengeluarannya besarannya adalah 800.000 atau lebih dari 800.000, maka pengeluarannya menggunakan cek atau akunnya adalah kas di bank. Sedangkan kalau pengeluaran kasnya kurang dari 800.000 menggunakan dana kas kecil. Ya, kurang dari 800.000. Itu. Kemudian piutang dagang menggunakan sistem penghapusan langsung. Ya, sistem penghapusan langsung atau direct write-off. Sistem penghapusan langsung ini berarti pada saat ada piutang tidak tertagih atau piutang macet, nah maka perusahaan bisa melakukan penghapusan piutang tersebut ya dengan melakukan penjurnalan secara langsung. Berarti piutang dagangnya langsung dinolkan, kemudian dicatat kerugian piutang begitu. Kemudian ada persediaan barang dagang. Ini menggunakan sistem pencatatannya perpetual dengan metode penilaiannya adalah FIFO. Nah, perpetual ini artinya kalau kita mencatat pembelian maupun penjualan itu langsung mencatat dengan nama akun persediaan barang dagang. Ya, mencatat pembelian atau mencatat penjualan selalu ada akun persediaan barang dagang. Itu dengan sistem perpetual. Kemudian metode penilaiannya metode FIFO, first in, first out. First in, first out ini artinya masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Ya, ini terkait dengan persediaan barang dagangnya ya. Artinya kalau first in first out, barang yang masuk gudang pertama kali atau lebih awal itu pun akan dikeluarkan atau akan dijual itu lebih awal ya. Ini misalnya kalian punya usaha dagang makanan mungkin ya, makanan misal. Kan makanan yang sudah jadi terlebih dahulu itu akan kita jual dulu kan untuk menghindari misalnya expirednya mungkin. Jadi eh, barang yang masuk gudang pertama kali pun akan dijual pertama kali. Kemudian barang bahan habis pakai atau istilah lainnya perlengkapan ya atau supplies.
Nah, ini menggunakan sistem accrual juga ya. Kemudian untuk bahan habis pakai atau perlengkapan ini akan dicatat penyesuaian setiap akhir periode. Kenapa? Karena untuk perlengkapan itu ketika kita perlengkapan itu kan contohnya apa? Contohnya ada kertas, ya ada tinta, ada ballpoint. Nah, itu namanya perlengkapan atau supplies. Nah, ketika perusahaan menggunakan kan tidak mungkin kita langsung mencatatnya ke dalam jurnal. Misalnya kertas nih, kita ngeprint 10 lembar. Kan setelah itu nggak mungkin perusahaan mencatat jurnal penggunaan perlengkapan kertas 10 lembar, kan nggak mungkin. Sehingga perlengkapan itu butuh namanya penyesuaian di akhir periodik. Di akhir periode perlu adanya pencatatan penyesuaian untuk perlengkapan, untuk mencatat perlengkapan yang sudah terpakai. Gitu. Kemudian biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent ya. Ini untuk pembayaran sewa yang pembayarannya dilakukan di awal ya. Kemudian ada piutang PPN. Piutang PPN ini jika ada selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran dan selisihnya PPN masukannya ini lebih besar dari PPN keluaran. Kemudian ada peralatan. Nah, bedanya tadi ada perlengkapan, ini peralatan. Kalau perlengkapan tadi bahan habis pakai, kalau peralatan ini berarti yang umurnya lebih dari 1 tahun. Misalnya ada mesin, kemudian ada printer, ada komputer, itu peralatan ya. Akumulasi depresiasi peralatan. Nah, kalau untuk peralatan, karena ini adalah aset tetap, termasuk ke dalam kategori aset tetap, maka perlu adanya depresiasi atau penyusutan untuk aset tetapnya. Nah, ada istilah akun akumulasi depresiasi peralatan. Berarti ini untuk perhitungan akumulasi penyusutan dari si peralatan ini. Kemudian ada utang dagang atau account payable. Ya, ini muncul karena adanya transaksi pembelian secara kredit ya, pembelian barang dagang secara kredit. Utang biaya jika ada biaya-biaya yang belum kita tunaikan ya, misalnya ada biaya gaji. Nah, biaya gajinya dibayarkan nanti bulan depan. Nah, maka akan ada muncul akun utang biaya. Utang PPN untuk menampung utang perusahaan ke institusi pajak ya. Karena jumlah pajak keluarannya lebih besar dari jumlah pajak masukan. Modal ya, modal ini berarti dari setoran pemilik ya, karena ini adalah perusahaan perseorangan. Briefing artinya untuk akun ketika dana perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya. Dicatat ke dalam akun briefing. Penjualan ya jelas ya, untuk transaksi penjualan. Retur penjualan berarti jika ada barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai akan ada pengembalian ya. Maka muncul dicatat ke dalam akun retur penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini dicantumkan di laporan laba rugi. Untuk akun HPP merupakan elemen biaya. Nah, merupakan elemen biaya. Kemudian biaya gaji upah jelas, biaya bahan habis pakai juga. Tadi ya, perlengkapan itu kalau sudah akhir periode akan dihitung yang sudah terpakai berapa. Nah, yang sudah terpakai itu akan dicatat ke dalam akun biaya habis pakai, biaya bahan habis pakai. Biaya utilitas tadi saya sudah menyinggung sedikit ya, ada listrik, air, telepon, biaya iklan untuk keperluan iklan produk, biaya sewa mungkin bisa sewa toko, sewa gudang dan sebagainya. Biaya depresiasi peralatan. Nah, tadi ada akumulasi depresiasi, ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini berarti untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan peralatannya. Kemudian ada biaya lain-lain. Biaya pajak penghasilan badan berarti nanti kita harus menghitung Udah ini dikenakan pajak badannya berapa PPh-nya. Ada PPN masukan. PPN masukan itu berarti ketika ada transaksi pembelian barang dagang
Sedangkan PPN keluaran pada saat ada transaksi penjualan barang dagang. Nah, itu akun-akunnya. Kemudian ini bagian akun atau chart of account-nya. Kita menggunakan istilah bahasa Inggris untuk nama akun, kemudian ini ada istilah bahasa Indonesianya. Yang digunakan tetap pada saat pencatat jurnal menggunakan istilah bahasa Inggris. Nah, misalnya cash in bank, ada kas di bank, petty cash, kas kecil, akun receivable, piutang dagang, merchandise inventory, persediaan barang dagang, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah daftar saldo per 1 Desember tahun 2022. Ini ada daftar pelanggan. Ada 4 pelanggan di sini, Toko Disiplin, Toko Jujur, Udah Iman, dan CV Takwa. Kemudian daftar saldo piutang dagangnya ada 5 faktur ya yang belum dilunasi. Ya, Toko Disiplin ini ada 2 faktur, kemudian ada Toko Jujur. Ini saldo-saldo piutangnya dengan total saldo piutang 22.200.000. Kemudian pemasok ada 3 pemasok, PT Ulet, PT CV Sukses, dan PT Semangat. Totalnya ini masing-masing punya utang kepada kita ya. PT Ulet 5.550, CV Sukses 3.330, dan PT Semangat 2.220. Kemudian ini ada barang dagangnya, ada 3 tipe meja, tipe A, tipe B, tipe C, masing-masing di gudang ada 4 unit ya masing-masingnya. Total persediaan 6 juta. Tugas mahasiswa adalah yang pertama melakukan penjurnalan transaksi-transaksi di bulan Desember. Kemudian setelah itu menyusun laporan keuangan ya dari laba rugi, perubahan ekuitas, laporan perubahan keuangan, dan laporan arus kas. Kemudian mencatat jurnal penutup. Nah, ini secara umum nanti akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya, yaitu mencatat dokumen-dokumen ini ke dalam buku jurnal. Jadi, mohon untuk pertemuan selanjutnya, semua mahasiswa sudah memegang buku praktikumnya. Itu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan ya. Jadi materi hari ini memang untuk menjelaskan informasi perusahaan dan juga kebijakan akuntansi perusahaan, yaitu perusahaan UD Jitu. Jadi pada mata kuliah ini, kalian seolah-olah menjadi seorang tenaga teknisi akuntansinya di perusahaan UD Jitu. Yang nanti tugasnya adalah kalian melakukan penjurnalan, kemudian melakukan penyiapan laporan keuangan, menyusun laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sampai ke melakukan pencatatan penutup. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.